Sadarkah saudara bahwa penyebab seseorang berdosa karena sebetulnya orang tersebut menolak takluk? Ingat, pertobatan itu, esensi pertobatan adalah pergantian pemerintahan dalam hidup seseorang. Yang dadinya setan yang memerintah, sekarang Tuhan yang memerintah. Sekarang itu dulunya setan yang jadi bos, sekarang Tuhan yang jadi bos. Dulunya kita semau gue, ya suka-suka saya gitu. Itu namanya belum bertobat. Kalau udah bertobat, Tuhan maunya apa? Itu lebih penting dari apa yang maunya saya. Itu orang bertobat itu. Nah itu sebabnya kalau kita kembali bahwa penyebab seseorang berdosa itu ketika orang tersebut menolak takluk. Menolak takluk kepada pemerintahan Tuhan. Makanya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah apa saudara? Pelanggaran hukum Allah. Nah ingat, saudara sekarang mulai malam ini jadi bisa membedakan mana esensi, mana buah. Bukan berarti buah gak penting ya, buah penting. Tapi buah seringkali tidak membuktikan bahwa saudara sudah menghidupi esensinya. Buktinya agama-agama lain bisa tuh melakukan buah-buah itu kok. Iya kok, buktinya. Agama-agama lain bisa melakukan, berhentinya mereka dari kebiasaan buruk dan dosa kok. Tapi apakah mereka sudah bertobat? Belum. Karena mereka belum diperintah oleh Tuhan. Saudara pernah nggak merenungkan? Tidak dibutuhkan tindakan dosa untuk membuat kita berdosa. Coba renungkan dulu. Mengapa? Karena berdasarkan Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ambil contoh, saya kasih ilustrasi. Saya tidak perlu lakukan tindakan pembunuhan dulu, baru membuat saya berdosa. Waktu saya menolak untuk diperintah oleh Tuhan, sebetulnya saya sudah berdosa. Saya ulang. Perlu diulang? Tidak dibutuhkan tindakan dosa untuk membuat kita berdosa. Kita kan fokusnya gini, kalau udah bertobat jangan lakuin itu lagi dong. Kalau udah bertobat jangan lakuin itu lagi dong. Loh, terusnya area itu saja. Padahal sekarang tanpa sadar, banyak orang Kristen memang sudah tidak lakukan hal-hal semua yang dulu-dulu, tapi hidupnya masih berontak sama kehendak Tuhan kok. Ingat, esensi pertobatan adalah pergantian pemerintah. Bukan pergantian agama. Bukan pergantian tempat ibadah. Bukan. Sekarang menurut saya, menurut saudara, pelajaran yang saya sampaikan ini penting atau tidak? Penting. Ini dasar untuk menghasilkan kekristenan yang tangguh. Ingat, tidak dibutuhkan tindakan dosa untuk membuat kita berdosa. Waktu Tuhan berkata, kamu pergi. Terus saudara bilang, gak mau Tuhan. Itu kebiasaan buruk atau tidak saudara? Tidak. Menolak kok. Ingat, esensi pertobatan adalah pergantian. Saya ulang berapa kali nih. Pemerintahan dalam hidup seseorang. Jadi banyak orang Kristen yang udah ngerasa bertobat di gereja. Setiap minggu ngerasa udah GR dan sombong banget. Gua nih udah bertobat, lalu ngakimin orang kanan kiri. Wah, nyepelein semua, masih berdosa. Gua nih udah bertobat. Padahal di mata Tuhan, dia sebetulnya belum bertobat.